Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini saya kembali Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kemarin waktu Minggu saya ada pelayanan di GBI Prebedan. Ada dari subscriber saya bilang, Bu Maria, saya cari di YouTube-nya kok nggak ada video kebaktian di Prebedan. Jadi saya saat ini bikin kontennya ya, karena kemarin lupa direkam. Ya, selagi saya masih ingat, saya bikin kontennya tentang jemaat di Laodikia ya. Sebelumnya saya bacakan dulu firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga berpakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia ku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita di ujung akhir zaman ini, jemaat yang terakhir, jemaat yang di Wahyu itu adalah jemaat Laodikia. Jadi Tuhan taruh firman-Nya kepada semua sidang jemaat dimanapun yang mendengar YouTube konten Pas Agape ini, bahwa kita ada di penghujung akhir zaman, sehingga kita boleh lebih lagi membaca kitab Wahyu dan kita terus boleh terhubung dengan Tuhan. Dan yang pertama yang Tuhan ingin kita lakukan, jangan kita dingin ya, suam-suam. Jangan kita ini tidak antusias terhadap perkara-perkara rohani atau perkara-perkara Tuhan. Tapi baiklah kita on fire ya, semangat ya, semangat dalam berdoa, memuji, menyembah, melayani, dan semangat terus untuk berbuat baik, saudara. Karena sungguh Tuhan akan datang membawa upahnya bagi setiap anak-anak Tuhan yang rajin dan giat bekerja di ladang Tuhan. Saudara, kenapa orang bisa dingin, suam ya? Karena ada berbagai macam hal yang terjadi, saudara. Semenjak PPKM ini, semenjak COVID ini, banyak orang yang sudah tidak bergereja. Banyak yang mereka online ya. Saya berpikir juga, kalau mereka punya HP, kalau mereka jemaat yang menengah atas punya wifi, punya HP, saudara, bisa ikut terus ya. Baik juga online dari gereja manapun bisa nonton dari YouTube atau live. Tapi kalau yang menengah ke bawah, tidak punya kuota, tidak punya wifi, bahkan ada yang tidak punya HP, saudara. Makanya konten saya bilang jangan lama-lama deh, kasihan mengambil kuota ya. Kadang di download, ada yang tidak bisa download katanya. Saya bilang, saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa di download. Tapi saudara, usahakan, maksimalkan kita ini mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Maka Tuhan bawa saya untuk tetap belusukan ke rumah-rumah, saudara. Tetap bikin kubu-kubu doa. Kita bikin acara doa atau kebaktian di rumah-rumah,
Saya mulai terus galakan. Kalau yang menengah ke bawah, mereka yang ngumpulin orang yang menengah ke bawah, saudara, kita bawa sembako, kita kasih uang juga, kita juga berkati dengan makanan, ya, bahkan urapan, ya, kita doakan mereka. Kadang kita akan adakan perjamuan kudus, lengkap semuanya saudaraku ya. Jadi kita antusias, Tuhan perlengkapi kita di akhir zaman ini, bukan hanya memberitakan Injil, tapi kita diberikan berkat-berkat Tuhan pada akhir zaman ini, supaya bisa memberi makan orang yang miskin dan kelaparan di depan kita. Ya, Tuhan penuhi, Tuhan sediakan lumbung-lumbungnya, Tuhan kirimkan bendahara-bendahara surgawinya, saudara. Ya, dari subscriber ini juga ada bendahara Tuhan, ya, dia cerita di mana dia bisa melihat, ada waktu dia ke Israel banyak berlian dia lihat di langit, dia dengan mata terbuka, saudaraku. Alam supranatural terbuka, saudara. Memang real, nyata. Tuhan itu ajaib. Tuhan berkati berlimpah-limpah sehingga bisa memberkati pelayanan Tuhan dimanapun. Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mau bergerak di akhir zaman ini. Tuhan akan bukakan, ya, berkat-berkatnya dengan cara yang ajaib. Jadi saudara, mari kita bergerak, minta sama Tuhan, ya, tuayan, minta sama Tuhan berkat-berkat Tuhan supaya kita bisa memberi dan membagi. Dan juga saudaraku ya, orang yang kenapa dingin, kenapa mereka mengalami kesuaman? Karena tekanan hidup, ya, karena masalah hidup. Apapun bisa membuat mereka dingin, mereka suam. Apalagi mungkin ada perpecahan di gereja-gereja, ya, atau ada mungkin ada ketersinggungan, kepahitan, ya, atau hal-hal yang menekan, misalnya ada sakit penyakit, ya, ada ekonomi yang sulit. Itu menekan di dalam roh, sehingga banyak rohani anak-anak Tuhan jadi dingin. Mana Tuhan? Udah doa-doa kok nggak ada jawaban, kok nggak ada pertolongan, saudara. Kita sedang dididik oleh Tuhan. Dikatakan firman tadi, barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur, supaya berbalik dan bertobat. Jadi masalah itu ada dua, saudara. Ada didikan Tuhan, dan juga ada tabur tuai. Ya, ada proses yang harus kita jalani, ada ujian yang harus kita lalui, ada banyak tekanan yang kita alami. Itu baik buat kita, supaya kita ngandelin Tuhan, berharap sama Tuhan, percaya, imannya muncul pada saat kesesakan, pada saat penganiayaan, pada saat kita mengalami kesulitan. Iman itu harus muncul. Iman timbul dari baca firman. Sebab itu saya menekankan, ya, kepada kita semua, baca firman sebanyak-banyaknya. Minimal saya bilang kalau di persekutuan doa saya 5 pasal setiap hari minimal. Bangun pagi jam 4 kita bangun semua, ya, doa. Ada juga puasa, disertai puasa. Kita juga seminggu sekali puasa. Ada juga yang ngambil seminggu pribadi, 40 hari pribadi. Terserah saudara, kita perkuat manusia roh kita. Kita tahu saudara, di kedepan kita ini ada banyak kegoncangan, ada banyak kesesakan, ada banyak bencana alam, ada banyak hal-hal yang menakutkan, ya. Mari kita perkuat manusia roh kita dengan banyak berdoa, berpuasa, melayani, ya, bekerja terus di ladang Tuhan atau bekerja di dalam pekerjaan kita. Jangan kita malas-malas, ayo bekerja, saudaraku. Ya, itulah yang membuat kita tetap on fire with Jesus. Apa, saudara? Kita ini terhubung dengan Tuhan. Kita punya hubungan karib dengan Tuhan setiap hari. Kita mempunyai relationship yang baik dengan Tuhan. Itu yang membuat hati kita menyala-nyala. Kayak saya juga, ayo semangat. Saya bilang suka kasih kepada teman-teman, semangat. Jangan ada yang lemah, ya. Bakar, saudara, ya, roh kita harus dibakar, dicas. Ya, jangan lobet nih HP, lobet, cas, ya, di hadirat Tuhan, dicas, saudara. Jadi jemaat di Laodikia ini dikatakan jangan suam-suam, jangan dingin, harus panas, menyala-nyala. Jangan ada yang terhilang, saudaraku, ya. Maka dua hal, ya, kuatkan yang lemah dan cari yang terhilang, ya, jiwa-jiwa yang belum kenal Kristus. Jadi yang udah Kristen kita cari juga. Kalau mereka lemah, iman mereka lemah, bisa gugur iman mereka. Kita kuatkan lewat doa, kita kuatkan melalui bantuan kita juga, kita kuatkan, ya, selagi kita masih bisa memberi. Yang kedua, cari yang terhilang. Ya, banyak jiwa-jiwa yang
di luar sana yang belum percaya Yesus, belum mengenal Kristus. Kemarin ya saya puji Tuhan sangat diberkati ya oleh satu kesaksian dari ada orang muslim ya yang dibagikan sembakonya. Saya doain ibu ini ya. Terus dia datang ke toko saya, Bu, terima kasih ya Bu, doanya ibu membuat hati saya plong banget katanya. Saya sampai dalam hati, Tuhan, mereka plong loh saya doakan. Ya karena kita doanya dengan segenap hati, dengan kekuatan transfer spirit roh. Kita bagikan pada mereka ya kasih kuasa Tuhan. Kita salurkan sehingga mereka juga mengalami jamahan Tuhan. Hatinya pelong itu apa saudara? Kalau kita orang Kristen, orang percaya, hatinya sudah ada damai sejahtera dari Tuhan, mengalir kasih Tuhan. Ya bukan hanya kita kasih sembako ya seminggu mungkin udah habis. Tapi pada saat kita mau menjamah mereka, mengalirkan kuasa dan kasih Tuhan, mereka sendiri akan nanti terhubung dengan Tuhan yang menciptakan mereka. Ya saudara, jadi kita terus bekerja, semakin hari semakin giat. Jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan saudara ya. Selagi hari masih siang, sebelum kegelapan datang, mari kita bekerja di ladang Tuhan. Dan hal yang kedua yang Tuhan ingatkan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14 tadi dikatakan, sebetulnya ya kalau kita tanpa Tuhan itu kita melarat, kita malang, miskin, buta, dan telanjang. 5 hal ya. Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang saudara. Tuhan bilang belilah emas kepadaku. Ya kita harus membeli loh emas yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Ya mari kita bayar emas itu. Dengan apa? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Ya Tuhan sedang memberikan emasnya, permatanya, emasnya. Kita beli ya. Dengan apa saudaraku? Dengan kita terus melekat sama Tuhan, mencari Tuhan. Walaupun kita mengalami masalah, ujian, pencobaan hidup itu sedang dimurnikan. Tuhan bilang belilah emas ya. Kalau enggak engkau akan buta, miskin, malang, melarat ya. Dan kita akan terhilang ujungnya. Jadi kita pada akhir zaman ini Tuhan ingatkan, mari kita mau dimurnikan, kita mau dididik, kita mau dibentuk. Walaupun masalah silih berganti, terus berjuang maju. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kepahitan, jangan pernah kita curiga sama Tuhan, sama sesama, jangan pernah kita iri hati, jangan pernah kita menyimpan dendam. Jangan pernah kita sekalipun kehabisan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Ya, oleh sebab itu mari salurkan semua yang Tuhan berikan, salurkan. Kita pikirkan semua yang baik tentang Tuhan, karena memang Tuhan kita maha baik. Sekalipun kita mengalami lembah, sekalipun mengalami ujian, didikan Tuhan maju terus. Pokoknya maju terus ya. Ada firman-Nya, kita berjalan maju sambil mencucurkan air mata, menangis. Tapi engkau akan pulang dengan sorak-sorai saudaraku ya. Jadi kita pada akhir zaman ini ada teguran Tuhan, ada didikan Tuhan. Barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur, supaya engkau berbalik dan bertobat saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Pada akhir zaman ini Tuhan terus menerus ya membuat kita anak-anak Tuhan didesak untuk cari Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, sia-sia, percuma. Utamakan dulu Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita saudaraku. Jangan kita ini jadi anak Tuhan yang bodoh, seperti 5 gadis yang bodoh ya, nyediain pelita, percaya Yesus sama semua, tapi tidak ada cadangan minyak, persediaan minyak saudara, sehingga pada waktu pengantin itu mau datang sudah padam ya. Jangan sampai kita juga padam, dingin, roh kita padam, dingin, tidak ada apinya lagi. Saudara, kalau kita ngobrol sama orang maksudnya saudara-saudara seiman, kita bisa merasa di dalam roh kita, dia ini dingin apa panas, dia ini suam-suam apa lesu rohnya. Kita berasa loh, dari roh ke roh itu transfer spirit saudara sebetulnya. Makanya saya suka bilang sama teman, ayo saling doakan, saling kita bergandengan tangan, bekerja di ladang Tuhan. Jadi kalau kita lingkungan kita spirit kita menyala-nyala rohnya itu mentransfer semuanya. Jadi semangat, sukacita melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi ini saudara ya.
Saya nih ya, kalau orang banyak kan lockdown di rumah, saya sambil nyetir mobil, Tuhan, ini waktunya penuaian Tuhan. Ini waktunya penuaian. Ini waktunya penuaian Tuhan. Saya semangat saudara. Semangat saudara. Oh, ini waktunya penuaian. Di mana orang-orang semua di rumah ketakutan. Ada teman saya ya, teman PD ya. Semenjak COVID tuh dia ngumpet saudara di rumah. Di rumah lama-lama di rumah. Akhirnya keluar juga melayani sama saya. Udah gak takut lagi sama COVID. Saya bilang, kita bukan nantangin COVID, saya bilang, tapi kita jangan takut sama COVID sedikit pun, jangan takut. Ada 3 hal, saya bilang. Kalau ke 1, tidak kena, puji Tuhan. Kalau kena, diizinkan Tuhan. Kalau mati karena COVID, ya sudah, haleluya. Kita bertemu Tuhan di surga, muka dengan muka. Ya, saya bilang ada suatu kebahagiaan jika kita berjumpa dengan Tuhan kita, yang kita layani siang dan malam, yang kita sembah siang dan malam ya. Saya juga punya satu kerinduan, Tuhan, sebenarnya aku tuh pengen pulang, saudaraku ya. Kalau saudara pengen tahu, saya sebenarnya udah siap Tuhan, saya pengen rindu, saya bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Saya rindu untuk pulang ke surga. Tapi Tuhan bilang, belum waktunya nak, kamu bekerja, selesaikan dulu tugas-tugas yang aku berikan. Ya saudara, jadi saya mengejar apa yang merupakan target Tuhan. Ya, membuat banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diselamatkan, masuk dalam kerajaan Allah. Kita ini sebetulnya anak-anak Tuhan yang sudah lama percaya Yesus. Itu kita harus di garda terdepan. Kita marketing surga. Kita ini harus on fire, penuh kuasa diberikan, ada urapan Tuhan diberikan, ada karunia diberikan. Mari kita pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan, pakai semuanya untuk menguatkan yang lemah, pakai semuanya untuk mencari yang terhilang, bawa kepada terang Kristus, bawa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita anak Tuhan, tidak ada satupun yang harus kita takutkan. Baik COVID, baik vaksin apapun, jangan kita takut saudara. Ya, terdesak, jangan takut. Teguhkan iman kita, kuatkan ya tubuh kita, bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam diri kita saudara. Ada imun dari Tuhan yang membuat kita melawan ya, berjuang ya. Ada penyakit masuk, virus masuk, saya pernah kena COVID, berjuang, sembuh ya. Minum perjamuan kudus, ada kuasa Tuhan. Demikian juga dengan iman kita ya, kerohanian kita dipepet dengan keadaan, dipepet ya dengan keadaan. Kita berjuang, tetap kita never give up, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan bilang, aku telah menang ya, dalam ayat yang Wahyu tadi, barang siapa menang, ya kan? Barang siapa menang, dia akan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, puji nama Tuhan. Dan kemudian Tuhan bilang, akulah pintu. Ya, jikalau ada orang mendengar suaraku, aku akan membukakan pintu dan aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Hal yang pertama tadi, jangan suam ya, harus on fire. Kedua, ada didikan Tuhan, ada teguran Tuhan. Mari kita bertobat dan berubah. Yang ketiga, dengar suara Tuhan. Ya, Tuhan mengetuk pintu hati semua manusia. Barang siapa kita membukakan, Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita. Ayo kita berjalan dengan Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini, kita lebih lagi minta dibukakan telinga roh kita untuk mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan zaman, oleh berbagai pengajaran. Di akhir zaman ini akan banyak nanti penyesatan. Baiklah kita terus terhubung langsung dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Jangan apa kata pendeta ini, apa kata nabi ini ya, apa kata orang ini ya. Kita ayo dengarkan sendiri dari Tuhan. Mau gak mau kita dipaksa untuk bertumbuh dewasa. Kita jangan bayi-bayi lagi yang hanya susu dan makanan yang lembek. Tapi kita mau didikan Tuhan yang kuat. Tuhan didik aku, tegur aku. Kita adakan pemberesan di akhir zaman ini ya. Jangan sampai kita ini terhilang. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen, orang percaya yang lemah ya, yang bingung, stres lihat keadaan zaman. Ini belum seberapa. Oleh sebab itu saya ada pesan dari para pendoa, kuatkan manusia roh. Kuatkan manusia roh kita.
kuatkan manusia roh kita. Jangan berpikir, aduh nanti ada terjadi ini. Kita akan mengalami masa aniaya nih. Waduh, kita harus pergi ke gunung. Kita jual beli tanah di sana. Ada subscriber saya juga jual rumah katanya. Buat apa jual rumah? Saya bilang mau beli di gunung, di pedesaan katanya. Karena di kota kan mungkin makin terjepit ya, harus ada surat vaksin atau apa gitu kan. Saya bilang, waduh, kalau yang ada duit bisa beli tanah. Kalau yang ada modal atau uang bisa beli perkebunan atau apa di desa-desa, di gunung. Lah kalau yang nggak ada duit, saudara, yang nggak punya pas-pasan lah ibaratnya ya, masih kontrak ya kan, makan juga sekadarnya, itu gimana saudaraku ya? Kita nggak bisa egois sendiri ya. Kita nggak bisa, kita yang penting kita bisa hidup, kita bisa makan, yang lain bodo amat. Nggak bisa saudaraku ya. Jadi kita ayo dengar suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Semisal pun kita diizinkan Tuhan beli tanah, bisa berkebun, apakah kita tega melihat mereka yang kekurangan, kelaparan? Pasti kita juga harus memberi dan membagi dong ya saudaraku. Ya sebab itu mari kita dengarkan suara Tuhan, tuntunan Tuhan untuk keluarga ya, untuk pelayanan, untuk juga anak-anak atau suami atau istri kita atau teman-teman kita ya, bahkan doa untuk kota, untuk bangsa, untuk pemerintahan, bahkan Indonesia itu kita doakan semua, dari presiden, dari tertinggi sampai terendah, supaya terjadi pertobatan besar-besaran, bisa mereka dibukakan mata roh mereka melihat juru selamat ya. Pemerintahan yang sekarang ini harus mengenal juru selamat, harus bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudaraku. Jadi kita harus jelas doanya ya, tegas doanya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mintakan pertobatan bagi rakyat semuanya, pertobatan bagi pemimpin-pemimpin kita, pertobatan sejati menerima juru selamat ya, sebagai Tuhan dan juru selamat, dan dosa-dosa ditanggung di atas kayu salib. Ya saudara, pada akhir zaman ini jangan kita hanya diam di rumah dan juga tidak melakukan apa-apa. Ayo kita mulai buka mata, pandang sekeliling. Ladang-ladang sudah siap menguning ya, siap dituai. Kemarin ada satu pendoa saya, di mana dia waktu doa dikasih penglihatan, dia lihat ada satu pintu yang besar sekali saudara ya, di mana ada jalan menuju ke pintu itu ya. Nah saudaraku, di kiri kanan jalan itu ada berkas-berkas padi-padi yang sudah dipanen saudaraku ya, sudah terikat ya, kuning ya, itu padinya sudah siap diangkat saudaraku, dimasukkan ke lumbung-lumbung. Waduh, saya bilang, Tuhan, mujizat ini berarti kita ayo sebentar lagi ada penuaian. Kita bawa mereka ke dalam lumbung surga Tuhan, bawa jiwa-jiwa ke surga. Dan juga berkat-berkat berbicara saudara itu. Ya berkat-berkat itu saudara, padi-padi itu, gandum-gandum itu berkat-berkat Tuhan. Kita tinggal ambil dengan doa kita, ambil dengan iman kita. Perangi semua penghulu-penghulu dunia yang menghalangi, baik berkat-berkat rohani jiwa-jiwa maupun berkat-berkat jasmani, baik keuangan, makanan, apapun ya, sehingga sampai kepada kita. Kita bawa ya untuk penginjilan, kita bawa untuk mereka yang kekurangan ya, bawa mereka Tuhan untuk lebih lagi sungguh-sungguh on fire. Oh iya, Tuhannya Cimaria ajaib ya, aduh diberkati, iya saya bilang gitu. Jadi kita nyatakan Tuhan kita, Tuhan yang mulia, maha kaya saudaraku ya. Saya bukannya teori kemakmuran. Ada yang bilang Cimaria teori kemakmuran, bukan saudara. Lah Tuhan saya kaya, masa saya miskin, kere, gak bisa memberi, makan aja susah, hidup aja susah? Gak mungkin, pasti ada yang salah. Kita malas gak mencari Tuhan, kita malas gak mau bekerja, kita malas untuk berjuang di alam roh maupun di alam jasmani. Saya berjuang saudara di alam roh dan alam jasmani. Kalau belum ada terobosan, saya udah berusaha ini, usaha ini buka, usaha itu buka, nggak ada yang berjalan, terobos doa puasa saudara ya. Jadi rohani jasmani kita bekerja, demikian juga dengan jiwa-jiwa ya. Di samping saya bawa makanan atau sembako, saya juga urapin mereka, doakan mereka dengan segenap hati, bahkan puasakan mereka, sebutkan mereka dalam doa-doa kita. Tuhan, semua orang yang sudah saya bagi sembako, makanan apapun, supaya terjadi pertobatan besar-besaran. Mereka boleh buka mata roh mereka, melihat jalan keselamatan.
Dan Isa Al-Masih bukan hanya sekedar nabi, dia juga Tuhan dan juru selamat. Ya saudaraku, jadi kita semua akhir zaman ini on fire, semangat. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan, tidak ada waktu untuk kita ini berdiam diri, bingung apa yang kita kerjakan. Ayo, apa yang ada di tanganmu, apa yang bisa kamu lakukan, kerjakan, lakukan. Tuhan akan memberikan benih. Tuhan akan memberikan, engkau bisa memberi ya, baik doa-doa kita juga saudaraku, itu satu pekerjaan Tuhan. Misal nganggur, belum ada kerjaan, ayo bekerja di ladang Tuhan. Gimana Maria caranya? Berdoa, doakan mereka semua dulu, doakan dengan komitmen, dengan kesetiaan loh ya. Maksudnya doakan jiwa-jiwa ini dengan setia, dengan tekun, kota, bangsa apa. Jadi pendoa syafaat itu gak gampang. Mereka seringkali doa, ambil puasa, berdoa dengan segenap hati, menjerit, bahkan menangis saudara. Air mata tuh banyak saudara ya. Kalau kita berdoa tuh banyak. Itu yang akan ditampung di kirbat Allah. Setelah penuh, Tuhan curahkan ke bumi menjadi jawaban. Bagi setiap doa-doa kita ini ada jawaban Tuhan saudaraku. Jadi kita jangan jemu-jemu berdoa, terus menyembah, memuji Tuhan. Dan kita percaya di akhir zaman ini Tuhan akan berikan kita roh keberanian. Karena bukan roh ketakutan. Walaupun kita mungkin dikasih warning akan terjadi gini. Banyak dari YouTube lain terjadi bencana, terjadi malapetaka di depan kita. Ya, bukan soal menakut-nakuti. Kalau saudara belum siap imannya, saudara akan takut ya. Oleh sebab itu bersiaplah, kuatkan manusia roh. Tetapi kalau mereka rohnya udah siap, pasti mereka bergerak. Oh iya, ini waktunya untuk kita menuai. Waktunya kita untuk melayani mereka yang belum mengenal Kristus ya. Jadi yang dewasa-dewasa itu rohaninya bukan takut secara ketakutan ya, tetapi dibalik jadi roh keberanian. Kalau benar ada takut berarti imannya belum siap ya, keadaan rohnya belum siap mengalami bencana, mengalami kelaparan, perang di depan kita. Saudara bisa baca di Wahyu ya, penyakit sampar, gempa bumi di mana-mana itu akan terjadi saudara. Ayo, selagi hari masih siang ya, sebelum kegelapan datang, persiapkan manusia roh kita ya. Yang utamakan manusia roh kita ya. Bukan mikir aduh beli tanah di mana. Mikir aduh ada teman saya juga, Maria kita siapin beras yuk setahun 2 tahun ini. Emang beras bisa disimpan setahun 2 tahun? Berkutu saudara. Ada juga teman bilang, nih sediain kalengan expired. Kalau belum disuruh Tuhan, jangan dulu untuk stok apa, jangan dulu. Buat apa? Ya mendingan kita bisa memberi bagi sama yang kekurangan. Atau kita ada uang, pikirannya udah beli tanah untuk berkebun, untuk apa? Ya kalau tsunami datang habis saudaraku, tsunami 20-30 meter habis harta kita ya saudara. Sebab itu yang utama bagi saya, jadi saya menyarankan saudara perkuat manusia roh kita. Ya, ambil doa, puasa, lebih lagi melekat sama Tuhan. Nih, sendengkan telinga kita sama Tuhan. Dikatakan, barang siapa mendengar apa yang dikatakan roh apa? Roh Kudus. Ya, kita ini jadi pelaku. Ya, jadi apa yang Tuhan dengar? Misalnya, sebentar lagi akan terjadi tsunami. Ayo siap-siap di daerah ini. Bisa loh, saudara, Tuhan kasih tahu. Jadi siap-siap semua. Atau ayo sekarang udah mulai sedia beras sembako ya, kita ikutin. Ini kalau belum ada instruksi dari Tuhan, dari Roh Kudus, ngapain saudara pakai logika kita, pakai ketakutan kita ya. Mendingan kita menabur ya, menabur di ladang-ladang Tuhan. Kalau saya ya mending bekerja. Saya juga hampir nonstop loh saya bekerja ini, baik sekuler ya, masih ada bisnis sedikit, maupun juga dalam pekerjaan Tuhan ya. Walaupun saya udah ada umur 50 tahun lebih ini, masih saya semangat bekerja terus. Jangan pernah lelah. Jangan mulut kita nih mengatakan negatif, capek lah,
Males lah, aduh, buang, 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 buang semua. Semua tontonan-tontonan di TV, semua tontonan-tontonan juga di YouTube ya. Artis-artis lah, lagu-lagu dunia lah, atau apa-apa ya, konten-konten yang bukan membawa manusia roh kita kuat. Saya mulai hapus. Dulu senang ya, ini artis ini nih, senang nih kehidupannya dia. Jujur, saya juga senang nih dengan artis ini, senang dengan artis ini nyanyinya bagus nih, gini-gini ya. Mulai saya kikis semuanya, saya buang, saya anggap sampah. Karena apa yang dari roh itu, yang dari Tuhan, semua firman Tuhan itu makanan roh ya, yang menguatkan manusia roh kita, buat kita, jiwa kita juga semangat di dalam Tuhan. Tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi semua yang negatif. Jadinya enak saudara. Tetap positive thinking, terus bantu mereka yang lemah, yang dalam keadaan terpuruk, yang mereka mempunyai pikiran-pikiran negatif. Kita ini kebas-kebaskan, ayo kebas semua pikiran-pikiran negatif, curiga, kepahitan ya, semua dibuang. Saya bilang jangan dipikirin ya. Semua omongan-omongan, gosip-gosip yang tidak benar, tidak baik, dibuang ya. Jadi kita hidupnya pikirkanlah apa yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, belum pernah timbul dalam hatimu, aku sediakan, aku berikan bagimu yang mengasihi aku. Tuhan bilang. Makanya ada mujizat, ada hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita senantiasa mengasihi Tuhan, melekat sama Tuhan. Jangan melekat sama harta, jangan melekat sama apa yang kita miliki, saudaraku ya. Jadi saudara, saya sarankan lagi, jangan pernah takut sama COVID. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Saya punya teman nih, bulan 2020, saudara suaminya meninggal karena COVID. Nah, kemudian istrinya ini sudah 3 kali kena COVID, keluar masuk rumah sakit. Tetap saudaraku nggak mati-mati, saudaraku, walaupun udah parah ya, kena gitu, bertubi-tubi lagi. Tapi kalau belum ada waktunya Tuhan, ya tetap hidup ya. Dia cerita sama saya, pada suatu kali dia dikasih mimpi penglihatan. Dia lihat ada satu kereta ya, kereta. Nah, pas dia ada di stasiun, pas di depan dia berhenti kereta itu kan banyak yang masuk kan, desak-desakan untuk masuk kereta itu kan. Nah, kemudian pintunya tertutup, saudara, pintunya tertutup. Nah, kemudian dia tidak kebagian, udah penuh, saudaraku ya. Ya, dia akhirnya kereta itu berangkat, saudaraku. Dan kemudian ada bapak-bapak di sampingnya, Bu, emang ibu udah punya tiketnya belum? Gitu. Belum, Pak. Ya, kalau belum punya tiket, Pak, ibu nggak bisa masuk, katanya. Oh, saudara. Akhirnya artinya apa, saudara? Jika kita belum ada tiket untuk mati, kita tidak akan mati, ya. Ayo bekerja di ladang Tuhan. Ayo kita bergerak, ya, baik berdoa, baik kita melayani jiwa-jiwa, ya. Nah, kemudian tahu saudara, di dalam kereta itu penuh banget orang-orang. Ada yang kegencet, ya, ada yang tertekan di dalam kereta itu penuh. Dan kereta itu sudah berjalan melewati dia. Dan Tuhan bilang itulah kereta kematian. Ada banyak kematian-kematian di depan kita, baik saat ini maupun ke depan kita. Tapi kalau kita belum ada tiket dari Tuhan untuk mati, kita belum mati-mati. Jadi jangan takut pada kematian, jangan takut pada COVID, saudara. Saya udah bilang jangan takut pada COVID. Saya aja masih belusukan ke rumah-rumah, mendoakan yang lemah, menguatkan mereka yang lemah, saudaraku ya. Ataupun saudara bisa doakan di rumah atau telepon, minta hikmat Tuhan lah, sesuai dengan iman masing-masing lah ya. Saya nggak bisa memaksa juga kan. Ada juga yang mendonasi, ya udah nih Cimaria yang berjalan dah sama pasukannya dah. Iya, nggak apa-apa, yang penting kita bersehati di dalam doa. Saya bilang gitu ya. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya di ujung akhir zaman ini bahwa Tuhan itu akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, lebih lagi akan supranatural. Tuhan di depan kita lebih dahsyat loh ya. Bukan hanya kita orang percaya saja ya, orang dunia pun mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang adil
Ya, baiklah kita terus terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, jangan suam-suam, on fire, fire, fire. Ya, saya berikan nih urapan kepada semua pemirsa untuk menyala-nyala roh kita seperti gadis yang bijaksana. Pelitanya menyala-nyala dan ada minyak cadangan, minyak Roh Kudus, ya. Yang kedua, apa saudaraku? Belilah emas yang dari Tuhan. Ada didikan Tuhan, gak apa-apa. Ada teguran Tuhan, gak apa-apa. Kita terima, ya. Barang siapa ku kasih, ku hajar, ku tegur, ya. Kita berubah, bertobat, terima didikan Tuhan. Beli emas yang Tuhan suruh beli, ya. Kita beli, saudaraku, ya. Itu emas yang Tuhan murnikan hidup kita, jadi emas-emasnya Tuhan. Yang ketiga, peka mendengar suara Tuhan. Jangan mendengar suara apa kata dunia, apa kata pendeta, apa kata nabi, atau kata orang. Tapi kita lebih lagi mendengar suara Tuhan. Jadi saudara tidak akan bingung ke depannya, karena Roh Kudus yang di dalam kita sama. Ya, harusnya sama. Kenapa ini pendapatnya beda, pro kontra beda. Ya, harus kita peka sendiri sama Tuhan. Apa yang Tuhan sesungguhnya mau untuk kita kerjakan, kita lakukan. Peka dengar suara Tuhan, dan kita boleh hidup di dalam damai sejahtera. Kalau kita peka dengar suara Tuhan, hati kita tentram, tenang. Saya kemana-mana gak takut apa-apa loh, ya. Karena saya yakin kepada siapa saya percaya, dan tahu kepada siapa nanti aku akan pulang, ya. Ya, saudaraku, puji nama Tuhan. Biarlah semua kita yang menonton YouTube ini kembali roh saudara menyala-nyala, ya. Pesan Tuhan yaitu kita harus roh kita yang diutamakan, roh kita, bukan jasmani, ya. Jasmani dulu bukan, terbalik. Roh kita, perkuat manusia roh kita, ya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Bila pada saat ini kami boleh belajar firman-Mu dalam jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir di Wahyu, jemaat yang ke-7, yaitu kita harus menyala-nyala, roh kita menyala-nyala. Dan kita jangan suam-suam atau dingin terhadap Tuhan, tapi roh kita menyala-nyala, terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sorga. Yang kedua, walaupun ada didikan, teguran Tuhan, kita menerimanya sebagai dimana kita dibakar sehingga kita menjadi emas-emas yang dimurnikan Tuhan. Dan Tuhan juga bilang, belilah emas, ya, yang Tuhan sudah bakar itu. Ada nilainya, ada harganya, ada kemurniannya. Dan hidup kita boleh benar-benar murni, tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi hati yang bengkok, tidak ada lagi hati yang dolak-dalik, tapi lurus, tegas di dalam iman. Dan yang ketiga, kita lebih peka lagi dengar suara Tuhan, dengar suara Roh Kudus. Jangan dengar apa kata pendeta, jangan dengar apa kata nabi, jangan dengar apa kata orang lain. Tapi kita boleh lebih lagi mendengar suara Tuhan. Dan kita boleh lagi terhubung dengan surga. Karena ke surga itu tidak gandeng-gandengan, ke surga itu sendiri-sendiri. Semua akan menghadapi tahta pengadilan Allah untuk dihakimi kehidupannya di hadapan Tuhan, di hadapan tahta putih. Terima kasih Tuhan, biarlah terus kami terhubung dengan surga sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.